mata kuliah Suaranya nggak keluar, Novia. next slide, Uday. Latar belakang membahas sejarah hubungan diplomatik tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan terhadap sejarah perkembangan hubungan internasional itu sendiri. Sebab hubungan diplomatik merupakan kelanjutan dari perkembangan hubungan internasional pada umumnya, atau dengan kata lain, hubungan diplomatik adalah hubungan yang lebih khusus di antara negara-negara. Tidak dipungkirinya sebuah negara dapat terhindar dari adanya konflik, maka akan menyebabkan suatu negara mendeklarasikan persona non grata. Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, bukan saja mencakup hubungan antar diplomatik antar negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global, disebut dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini mencakup juga ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, keselamatan, pencegahan, serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat. Next slide. Nah, pada presentasi kali ini, pembahasan kita yaitu yang pertama tentang pengertian dan dasar hukum penetapan persona non grata menurut Konvensi Wina 1961. Yang kedua, penerapan konsep persona non grata dalam hubungan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Kemudian yang ketiga, ada implikasi yuridis dari penetapan persona non grata terhadap pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961. Next slide. Yang pertama yaitu ada pengertian dan dasar hukum penetapan persona non grata. Secara harfiah, persona non grata berasal dari bahasa Latin, yang berarti orang tidak disukai atau orang yang tidak diinginkan. Dalam konteks hubungan diplomatik, istilah ini merujuk pada pejabat diplomatik yang kehadirannya tidak dianggap atau tidak diinginkan oleh negara penerima. Persona non grata adalah pernyataan atau pemberitahuan negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik tentang ketidaksetujuan negara penerima atas pengangkatan calon duta besar yang akan ditempatkan di negara penerima. Pemberian status persona non grata ini secara formal diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang diplomatik. Konvensi Wina 1961, khususnya pasal 9, mengatur bahwa negara penerima memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa saja yang boleh atau tidak boleh berada di dalam wilayahnya sebagai bagian dari misi diplomatik negara lain. Ini adalah wujud nyata dari prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Pasal 9 Konvensi Wina berbunyi, "The receiving state may at any time and without having to explain in decision notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff on the mission in persona non grata, or that any other member of the staff of the mission is not acceptable." Ini berarti bahwa penetapan persona non grata tidak perlu didasarkan pada alasan yang jelas atau terbuka. Namun dalam praktiknya, penetapan status ini seringkali didasarkan pada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum atau merugikan kepentingan negara, seperti campur tangan dalam urusan politik domestik, pelanggaran hukum lokal, dan tindakan spionase. Next slide. Akan disampaikan oleh Saudara Uday. Dipersilahkan. Ya, terima kasih, Novia. Saya akan membahas mengenai penerapan konsep persona non grata dalam hubungan diplomatiknya. Jadi penerapan status persona non grata ini bertumbuh pada prinsip-prinsip kedaulatan dan juga prinsip-prinsip non-intervensi, yang merupakan suatu pilar utama dalam hubungan antar negara. Negara penerima ini memiliki hak penuh untuk menentukan kelayakan seorang diplomat, sementara negara pengirim memiliki kewajiban untuk menghormati keputusan negara penerima. Ketika diplomat dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim harus segera mengembalikan langkah-langkah yang diperlukan, seperti menarik diplomat tersebut dari negara penerima
ataupun memberhentikan status diplomatiknya. Ada dua dasar prinsip yang dipakai untuk menyatakan diplomat diusir atau di persona non gratakan, yaitu pertama adalah apa yang timbul dari kelemahan pribadi yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan atau kelakuan anti sosial. Dan yang kedua, sengaja melakukan tindakan-tindakan bermusuhan terhadap keamanan atau kepentingan negara yang dilakukan di bawah selimut kekebalan diplomatik. Dalam praktik hubungannya diplomatik modern, penetapan status persona non grata ini sering terjadi dalam situasi ketegangan diplomatik, terutama ketika pejabat diplomatik ini dianggap telah melanggar aturan protokol diplomatik ataupun terlibat dalam kegiatan yang dianggap mengancam keamanan negara penerima. Misalnya, diplomat yang terlibat dalam kegiatan spionase atau secara terbuka mengkritik kebijakan domestik negara penerima. Itu adalah hal yang mungkin menjadi target penetapan persona non grata. Lalu di sini ada beberapa contoh dari penerapan persona non grata di beberapa negara. Yang pertama ada di kasus persona non grata Rusia di Inggris tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 ini, Inggris menyatakan 23 diplomat Rusia sebagai persona non grata setelah adanya dugaan keterlibatan Rusia dalam kasus keracunan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury. Jadi langkah ini memicu balasan dari pihak Rusia yang juga mengusir diplomat Inggris dari Moskow. Lalu contoh kedua adalah di kasus persona non grata diplomat Venezuela di Amerika Serikat pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Amerika ini menyatakan duta besar dari Venezuela sebagai persona non grata, menuduhnya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di negara asalnya. Kasus ini juga mencerminkan bagaimana status persona non grata ini dapat menjadi alat diplomatik untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan negara pengirim. Lalu contoh ketiga adalah persona non grata terhadap diplomat Korea Utara yang berada di Malaysia tahun 2017. Di tahun 2017, setelah pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia menyatakan duta besar Korea Utara sebagai persona non grata. Jadi kasus ini menandai ketegangan diplomatik yang disebabkan oleh dugaan keterlibatan negara dalam tindakan kriminal. Lalu, dan implikasi dari yuridis penerapan persona non grata terhadap duta besar berdasarkan Konvensi Wina 1961 itu, yang pertama adalah dampak terhadap imunitas diplomatik. Jadi menurut Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik yang dinyatakan sebagai persona non grata secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai diplomat yang dilindungi oleh imunitas diplomatik. Yang kedua itu adalah dari kewajiban negara pengirim. Negara pengirim juga memiliki tanggung jawab yang jelas ketika salah satu diplomanya dinyatakan sebagai persona non grata. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961, negara pengirim ini wajib menarik diplomat tersebut atau menghentikan fungsinya di negara penerima. Selain itu juga negara pengirim dapat menghadapi implikasi yang lebih luas jika tidak segera merespon keputusan negara penerima. Lalu yang ketiga adalah hak-hak asasi diplomat dalam proses persona non grata. Meskipun seorang diplomat ini dinyatakan persona non grata, kehilangan sebagian besar perlindungan hukum yang biasa dinikmati oleh duta besar ini, hak-hak asasi mereka tetap harus dihormati oleh negara penerima. Ini diatur dalam pasal 44 Konvensi Wina 1961 yang mengatur bahwa negara penerima wajib memberikan segala fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan diplomat dan keluarganya meninggalkan wilayah negara penerima secepat mungkin. Lalu keempat adalah tindakan hukum terhadap diplomat setelah status persona non grata. Jika seorang diplomat ini tetap tinggal di negara penerima setelah penetapan persona non grata terhadapnya, negara penerima dapat mengambil langkah-langkah hukum terhadapnya tanpa melanggar ketentuan Konvensi Wina. Lalu ada konsekuensi terhadap hubungan bilateral dan juga hubungan multilateral. Jadi penetapan persona non grata ini seringkali membawa implikasi diplomatik yang lebih luas bagi hubungan antar negara. Secara umum, tindakan ini dianggap sebagai sinyal yang kuat dari ketidakpuasan atau ketegangan antara negara pengirim dan juga negara penerima. Sebagai contoh tadi, penetapan persona non grata terhadap diplomat seringkali diikuti oleh tindakan balasan dari negara pengirim yang menyatakan diplomatnya dari negara penerima sebagai persona non grata di wilayahnya. Lalu yang terakhir adalah peran lembaga internasional dalam menangani kasus persona non grata. Dalam beberapa situasi, lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dapat terlibat dalam penyelesaian konflik yang menetapkan persona non grata ini, khususnya ketika tindakan tersebut
berpotensi membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Saya serahkan kembali kepada Novia. Baik, terima kasih Uday atas penyampaiannya. Saat ini kami membuka sesi